Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dan tentu saja salam sehat untuk kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, kuliah kita hari ini mengenai pengelolaan sumber daya perairan Wallacea berbasis masyarakat dengan mengambil kasus wilayah Sulawesi. Nah, kalau kita lihat slide ini, Pulau Sulawesi menjadi pulau yang terbesar di antara pulau-pulau yang lain atau wilayah yang lain yang masuk dalam garis Wallacea. Nah, tentu saja keunikan spesifikasi dan sebagainya menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Tapi untuk hari ini saya lebih fokus dulu di dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan, dalam hal ini pengelolaan yang berbasis masyarakat. Yang penting harus terpahami dengan baik bahwa mengapa sumber daya perikanan menjadi penting untuk dikelola. Pertama bahwa karena sumber daya laut dan pesisir sangat rentan dan sensitif terhadap banyak perubahan, baik secara eksternal maupun internal. Yang kedua, faktor manusia menjadi variabel penting yang menentukan status pemanfaatan dan potensi sumber daya ikan itu sendiri. Yang ketiga adalah data-data menunjukkan bahwa persediaan sumber daya ikan dunia semakin hari semakin berkurang sehingga dibutuhkan upaya di dalam pengelolaan yang bisa mempertahankan sumber daya dan secara lestari. Nah, seperti itu kira-kira gambaran umum mengapa sumber daya perikanan menjadi penting untuk dikelola. Nah, ada filosofi yang menarik terhadap itu. Jadi ada 3 statement yang memperlihatkan bahwa bagaimana pentingnya sebenarnya mengelola sumber daya ikan dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Ini terkait dengan konteks kemiskinan misalnya. Statement pertama mengatakan bila seseorang ikan dia akan makan sampai kenyang pada hari ini. Jadi statement ini memperlihatkan konteks yang pragmatis. Yang kedua, ajari dia memancing, dia dapat makan ikan selama hidupnya. Statement ini memperlihatkan egoisme hanya untuk diri sendiri, kelompok dan sebagainya. Sementara statement 3 bahwa jika engkau ajari dia mengelola sumber daya ikan dan memanfaatkannya dengan bijaksana, dia dan anak cucunya akan dapat makan ikan selama hidup mereka. Nah, ini konteks betapa pentingnya pengelolaan sumber daya ikan dan pemanfaatan yang dicanangkan yang tidak hanya dinikmati untuk hari ini, tidak hanya dinikmati oleh generasi hari ini, tapi juga akan dinikmati generasi yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memperlihatkan skema rezim pengelolaan sumber daya perikanan di dunia. Jadi seperti ini kira-kira skematiknya bahwa rezim pemanfaatan sumber daya perikanan itu dikatakan sebagai common pool atau common pool wadah bersama. Mengapa demikian? Karena ada 3 karakteristik ikan itu yang menjadikan bahwa itu adalah hal yang harus terwadahi secara bersama. Pertama ada sifat interkoneksi. Ikan itu tergantung, ada tingkat ketergantungan antara satu dengan yang lain, antara ikan dengan komponen yang lain. Ada karakteristik indivisibilitas yang dimaksudkan bahwa tidak ada wilayah yang bisa mengklaim bahwa itu adalah ikan dari wilayah tertentu, tapi karena tadi sifat migrasi yang tinggi dan tidak ada upaya yang bisa dilakukan di dalam membatasi pergerakan dan sebagainya. Yang ketiga adalah substraktabilitas, bahwa apa yang kita lakukan itu sangat berpengaruh baik hari ini maupun akan. Jadi ketika kita memanfaatkan tidak bijaksana tentu saja akan berdampak baik hari ini dan yang akan datang. Nah, sehingga dengan demikian karakteristik seperti itulah yang membutuhkan upaya di dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, kalau Anda lihat skematiknya bahwa pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya perikanan itu ada 2, ada yang dimaksud dengan re communes, properti bersama, dan ada dimaksud dengan re nullius, tanpa pemilik. Re
komune atau properti bersama terbagi lagi, ada dikatakan sebagai akses terbuka, open kompetisi di dalamnya, ada properti masyarakat, pemilikan. Nanti kita akan lebih fokus di sini. Di kuliah kita, diskusi kita akan nantinya lebih fokus terhadap pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Ada kepemilikan pemerintah, ada properti swasta. Nah, di dalam properti masyarakat, kepemilikan masyarakat ada non tradisional, ada neo tradisional, dan ada tradisional. Ada yang sifatnya non indigenous dan ada sifatnya indigenous, ada lokal dan non indigenous. Nah, seperti itu kira-kira skematik sistem pengelolaan sumber daya perikanan dunia termasuk di Indonesia. Nah, ada yang menarik di dalam konfigurasi politik perikanan tadi yang bersifat milik bersama atau common property, bahwa ketika itu tidak terkelola dengan baik menurut Hardin dan Gordon, itu kita akan mengalami, sumber daya itu akan mengalami tragedy of the common. Jadi ada peristiwa yang akan kita alami secara bersama, ada tragedi di dalam sumber daya itu, karena pada umumnya ketika sumber daya itu dikatakan milik bersama, orang hanya cenderung memanfaatkan saja, tetapi tidak dalam konteks bagaimana itu dijaga, bagaimana itu dilestarikan. Jadi ketika sumber daya itu overeksploitasi, dengan degradasi dan sebagainya, maka akan terjadi tragedi of the common. Jadi akan juga mengalami peristiwa yang akan dialami secara bersama terhadap kondisi itu. Itu yang dikatakan dalam Hardin tragedi of the common, bahwa dibutuhkan kehati-hatian di dalam memanfaatkan sumber daya milik bersama. Artinya harus ada upaya kearifan di dalam, atau ada upaya strategis di dalam mengelola agar supaya kita tidak mengalami tragedi of the common. Itu implikasi yang bisa ditimbulkan suatu sumber daya yang sifatnya milik bersama. Baik, saudara-saudara sekalian, saya ingin memperlihatkan nanti dengan konteks kepemilikan masyarakat. Jadi kembali lagi kepada properti milik masyarakat. Jadi tadi ada tradisional dan neo-tradisional. Yang mana dimaksud dengan tradisional, bahwa hampir sepenuhnya itu memang praktek-praktek yang diturunkan secara dari generasi ke generasi, dan aturannya tidak tertulis, sehingga penyebaran informasi dijelaskan secara verbal, ditransfer dari generasi ke generasi. Sementara yang dimaksud dengan neo tradisional sudah ada konfigurasi antara pihak pemerintah dan masyarakat. Jadi ada praktek-praktek baru yang sebagai upaya di dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, seperti perbedaan antara tradisional dan neo tradisional. Kemudian dengan demikian maka pengelolaan sumber daya perikanan sesungguhnya secara substansi, bahwa pengelolaan sumber daya itu diinisiasi, dirancang mekanismenya oleh masyarakat itu sendiri. Jadi ketika itu tadi ada konteks tradisional dan neo-tradisional, jadi secara substansial memperlihatkan bahwa praktek pengelolaan sumber daya perikanan seperti itu. Yang kedua, pada konsep community based management, komponen kelembagaan, masyarakat pesisir, kearifan lokal, hak tradisional, sistem dasar sudah terakomodir di dalamnya. Dan yang ketiga, bahwa peran pemerintah dalam hal ini bersifat pembinaan sambil melengkapi kebutuhan aspek pengelolaan sumber daya seperti penegakan hukum dan konflik antara pemanfaatan sumber daya yang berbeda wilayah. Kira-kira seperti itulah praktek tata kelola pengelolaan sumber daya perikanan yang berbasis masyarakat. Nah, baik, sedikit histori tentang itu. Jadi kalau kita melihat sejarah community based management, bahwa memang adalah praktek pemanfaatan pada masa lalu yang memang syarat dengan kearifan. Jadi di dalam konteks pemanfaatan itu, masyarakat hanya memanfaatkan untuk konsumsi saja, ada aturan yang diawasi oleh nilai dan norma. Tidak ada upaya di dalam
melakukan destruktivisi, merusak sumber daya dan sebagainya. Yang kedua, dari aspek itu maka muncul ikatan sosial budaya di antara mereka berbentuk kepatuhan, loyalitas, penghargaan kepada sesama anggota dan kepada Sang Pencipta. Sehingga hubungan yang kita bisa lihat ada tiga: hubungan kepada Sang Pencipta, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia. Dan yang ketiga, ada proses perencanaan di dalamnya, ada tahapan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada pengawasan, dan ada penerapan sanksi hukum yang dilakukan secara bersama-sama. Seperti itu kira-kira perjalanan di dalam konteks mengikuti spirit zaman terhadap community based management. Nah, apa yang menjadi nilai positif yang kita dapatkan dari itu, dari sistem itu? Pertama, bahwa ada peluang terciptanya pengalaman sumber daya bagi seluruh masyarakat pesisir, merefleksikan kebutuhan lokal spesifik masyarakat pesisir, kemudian berperannya kearifan lokal dan sistem budaya, terciptanya efisiensi teknis, ekonomis, dan biaya pengolahan, ada responsif, adaptif terhadap kondisi dan lingkungan lokal, terbentuknya motivasi tinggi bagi masyarakat pesisir di dalam menjaga melestarikan sumber daya di wilayah. Nah, ini spektrum sebenarnya, jadi eksistensi community based management itu ditentukan oleh spektrumnya. Jadi ada cakupan wilayah, masyarakat, status sudah pekerjaan, dan keterlibatan masyarakat sendiri. Jadi semakin kecil spektrumnya, katakan semakin kecil wilayahnya, semakin kecil masyarakat terlibat dan sebagainya, semakin tidak bervariasi di dalam status sosial dan pekerjaan masyarakat, itu akan mempermudah mengalami masalah. Jadi semakin luas spektrumnya semakin bisa exit, dan semakin kecil spektrumnya bisa mengalami masalah, terutama pengaruh eksternal yang dapat mengganggu pelaksanaan aturan community based management. Nah, ini bagaimana dilembagakan. Jadi pemerintah beserta masyarakat harus mengakui praktek itu. Yang kedua, harus merevitalisasi adat dan budaya dengan pengertian bahwa hilangnya tradisi tidak membuat masyarakat sejahtera. Yang ketiga, pemerintah berikan tanggung jawab sepenuhnya. Nah, seperti itu kira-kira yang harus dilakukan di dalam melembagakan community based management, baik yang masih ada maupun yang pernah ada, dihidupkan kembali, dan pemerintah harus memberikan ini tadi tanggung jawab sepenuhnya dan wewenang pengawasan terhadap masyarakat. Baik, ini gambaran. Meskipun demikian, ini ada gambaran keunggulan dan kelemahan. Jadi keunggulannya tentu saja sesuai aspirasi dan budaya lokal, terima masyarakat lokal, pengawasan dilakukan dalam ini. Sementara kelemahannya, community based management itu tidak mengatasi masalah antar komunitas, bersifat lokal, mudah dipengaruhi faktor eksternal, sulit mencapai skala ekonomi, dan tingginya biaya. Nah, seperti itu kira-kira gambaran yang saya bisa sampaikan hari ini, dan tentu saja kita bisa kembangkan lewat sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tunggu komentarnya, pertanyaan, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.